Selamat datang di Arah Baru. Tempat ini bukan sekadar ruang dengar, tapi ruang jeda untuk kamu yang mulai lelah mencari ke depan dan rindu merasakan hari ini. Di dunia yang berlari tanpa henti, kita diajari sejak kecil bahwa hidup adalah soal mengejar cita-cita, validasi, pengakuan, dan kebahagiaan yang selalu terasa beberapa langkah lebih jauh. Kita duduk, tapi pikiran kita berlari. Kita makan, tapi hati kita gelisah. Kita bernafas, tapi tak benar-benar hadir. Lalu, tanpa sadar, hidup bukan lagi tentang apa yang sedang terjadi, tapi tentang apa yang belum tercapai. Kita menjadi tawanan dari masa lalu yang belum selesai, atau masa depan yang belum tentu datang. Di Arah Baru, kita tidak sedang mengajarkan cara sukses kilat, atau cara melupakan luka. Kita tidak menjual semangat palsu, atau menyuruhmu pura-pura kuat. Tapi kita belajar untuk hadir, untuk hidup dengan utuh di detik ini. Karena disinilah kehidupan sebenarnya berlangsung. Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, terutama Marcus Aurelius. Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menemuinya jika itu memang ditakdirkan. Dengan akal yang sama, yang sekarang memampukanmu menghadapi masa kini. Kita belajar mengubah cara melihat, bukan sekadar mengubah keadaan. Kita belajar menerima, bukan menyerah. Kita belajar bahwa ketenangan bukan ditemukan di luar tapi dibangun dari dalam. Karena saat kamu benar-benar hadir, bahkan hal kecil pun bisa terasa cukup. Dan dari sanalah arah baru dimulai. Kita bangun setiap pagi, kita bekerja, kita makan, kita bicara dengan orang-orang, bahkan tertawa. Tapi pernahkah kamu merasa seperti sedang menjalani hidup orang lain? Atau seperti hanya menjadi penonton dari kehidupanmu sendiri? Itulah tanpa kehadiran, tanpa kesadaran penuh, tanpa merasakan, hanya menjalani tubuhmu di sini. Tapi pikiranmu melayang entah kemana. Mungkin ke kejadian minggu lalu yang belum selesai di benakmu. Mungkin kebayangan masa depan yang belum tentu datang. Atau keribuan kemungkinan yang hanya kamu ciptakan sendiri di dalam kepala. Dan akhirnya, kita menjadi makhluk yang sibuk, tapi tidak terhubung. Kita hadir secara fisik, tapi tidak secara batin. Banyak dari kita hidup dalam mode otomatis. Bangun tidur langsung ngecek notifikasi. Makan tanpa banner-banner mencicipi. Bicara sambil melihat layar. Bahkan saat liburan, yang seharusnya menjadi waktu menikmati hidup. Kita justru sibuk mengabadikan momen untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kita terus bergerak. Tapi kemana? Kita terus berpikir. Tapi untuk apa? Stoikisme mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Filsuf Epictetus pernah berkata, seseorang tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tapi oleh persepsinya terhadap apa yang terjadi. Maka bisa jadi yang membuat kita tak bisa hadir. Bukan karena hidup ini terlalu rumit, tapi karena pikiran kita terlalu bising. Kita sering merasa kehilangan arah, padahal arahnya ada tepat di depan kita saat ini. Tapi kita mengabaikannya karena kita lebih percaya bahwa kebahagiaan ada di masa depan. Di hari saat semua beban selesai, semua impian tercapai, dan semua luka sembuh. Padahal, hidup tidak menunggu sampai semua sempurna. Hidup terjadi sekarang, di tengah kekacauan, di sela-sela pekerjaan, di antara kecemasan, di momen ketika kamu meneguk teh hangat, di detik saat kamu menarik napas perlahan, di suara detik jam yang jarang kamu perhatikan. Sayangnya, kita lebih sering menunda hidup. Kita bilang, nanti setelah aku sukses, aku akan menikmati hidup. Nanti setelah masalah ini selesai, aku akan lebih bersyukur. Nanti setelah aku punya pasangan, setelah aku punya rumah, setelah aku punya kebebasan waktu. Dan saat nanti itu tiba, kita justru sudah sibuk dengan target baru. Maka tak pernah ada titik puas, tak pernah ada ruang tenang. Karena kita sendiri tidak pernah benar-benar hadir untuk menjalaninya. Hidup adalah detik ini. Bukan 5 tahun lagi, bukan masa lalu yang menghantui, tapi momen sekarang. Saat kamu membaca ini, saat kamu mendengarkan, saat kamu bernapas, sadarilah bahwa momen ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Kehadiran bukan soal menghentikan semua masalah, bukan juga soal hidup tanpa gangguan, tapi soal berani duduk diam dan menyadari, aku di sini, aku masih hidup, dan itu cukup. Menghadirkan diri secara penuh adalah tindakan keberanian, karena kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu harus merasakan rasa sakit yang biasanya kamu hindari. Kamu harus menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Tapi justru dari sanalah kekuatan itu muncul.
Saat kamu hadir, kamu tidak lagi dikuasai oleh penyesalan dan ketakutan. Kamu mulai melihat bahwa ternyata hidup tidak seburuk yang kamu bayangkan. Kamu belajar menikmati hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa. Kamu mulai menghargai waktu bersama orang-orang terdekat. Kamu mulai lebih sabar dengan diri sendiri. Dan disitulah perubahan dimulai. Bukan dari hal besar, tapi dari satu keputusan kecil untuk hadir sepenuhnya hari ini. Coba renungkan satu hal sederhana ini. Waktu berjalan terus, detik demi detik, tanpa bisa dihentikan. Tapi waktu saja tidak cukup untuk membentuk hidup yang berarti. Yang benar-benar menentukan isi hidupmu adalah kemana perhatianmu diberikan. Itulah mengapa stoikisme meletakkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam memilih fokus sebagai inti dari kehidupan yang tenang hari ini. Kita semua diberi 24 jam. Tapi mengapa ada orang yang tampak penuh dalam arti batiniah dan ada yang meski terlihat sibuk merasa kosong? Karena waktu kita memang sama, tapi tidak dengan perhatian kita. Perhatian adalah mata uang waktu. Apapun yang kamu beri perhatian akan tumbuh, dan apapun yang kamu abaikan akan memudar. Sama seperti air yang kamu siramkan ke tanaman, itulah perhatian. Tanaman yang kamu siram setiap hari, itulah yang akan mekar di hidupmu. Maka, jika setiap hari kamu menyiram kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut, itu pula yang akan tumbuh. Jika setiap hari kamu menanamkan perhatianmu pada pengakuan orang lain, pada validasi sosial, pada kesempurnaan citra diri, maka kamu sedang menyuburkan ketidakpuasan tanpa sadar. Sebaliknya, jika kamu melatih diri untuk menaruh perhatian pada hal-hal yang kamu syukuri, pada proses kecil yang kamu jalani, pada keheningan yang menenangkan, kamu sedang menciptakan kebahagiaan yang bertumbuh diam-diam. Masalahnya, kita hidup di dunia yang penuh distraksi. Perhatian kita tidak lagi kita pegang sendiri. Setiap notifikasi, setiap scroll, setiap kabar buruk menarik kita keluar dari momen ini. Bahkan sebelum kita sempat menyadari apa yang sebenarnya sedang penting hari ini, perhatian kita dibajak oleh algoritma, oleh iklan, oleh opini publik, oleh tekanan sosial yang halus tapi menyusup ke dalam kepala kita. Kita tidak lagi sadar apa yang sedang kita pikirkan karena kita terus disibukkan oleh apa yang harus kita pikirkan menurut orang lain. Dan disitulah kita kehilangan kendali. Stoikisme mengingatkan kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Dan perhatian adalah salah satu dari hal itu. Kamu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi hari ini, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu pilih untuk beri perhatian. Dan pilihan itu akan membentuk bagaimana kamu menjalani hari ini. Saat kamu memilih untuk fokus pada masalah yang belum tentu datang, kamu kehilangan momen untuk menikmati kedamaian saat ini. Saat kamu memilih untuk membandingkan diri dengan orang lain, kamu kehilangan keindahan proses yang sedang kamu jalani sendiri. Saat kamu terus memperhatikan hal-hal di luar dirimu, kamu kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenal dirimu sendiri. Banyak orang ingin hidup yang damai, tapi tidak sadar bahwa damai itu hanya bisa hadir ketika perhatianmu bersih dari racun pikiran. Dan kebersihan pikiran itu bukan hadiah. Itu hasil dari disiplin, dari melatih diri memilih setiap hari, setiap jam. Apakah hal ini pantas mendapatkan perhatian saya? Lao Tzu pernah berkata, untuk menjaga pikiran tetap jernih, jaga fokusmu tetap dekat dengan yang sederhana. Dan stoikisme menegaskan, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mampu memberi perhatian hanya pada hal-hal yang penting. Coba pikirkan ini. Kamu bisa berada di tempat terindah di dunia, tapi jika perhatianmu tertambat pada kekhawatiran, kamu tidak akan merasakannya. Sebaliknya, kamu bisa duduk diam di kamar sederhana, tapi jika perhatianmu hadir sepenuhnya, kamu bisa merasa damai seperti sedang liburan panjang. Karena tempat tidak menentukan pengalaman, yang menentukan adalah perhatianmu. Hidup yang penuh bukan soal banyaknya pencapaian, tapi dalamnya kehadiran. Dan kehadiran itu tidak mungkin ada tanpa perhatian. Maka setiap hari, tanyakan pada dirimu sendiri, kemana perhatian saya hari ini mengalir? Apakah ke rasa syukur atau ke rasa iri? Apakah ke dalam diri atau keluar pencitraan? Apakah ke napas atau ke tekanan? Karena apa yang kamu perhatikan akan menjadi hidupmu. Dan hidup yang sadar selalu dimulai dari perhatian yang utuh. Kecemasan itu aneh. Ia datang tanpa mengetuk, menetap tanpa diundang. Dan seringkali kita bahkan tak tahu persis apa yang sedang kita takutkan. Tubuh kita gelisah, dada terasa sesak, pikiran sibuk membuat skenario terburuk.
Tapi kalau jujur dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang, detik ini, seringkali jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada ancaman nyata di depan kita. Tidak ada bahaya yang sedang menghampiri. Hanya pikiran yang terlalu jauh melompat, kemah sedih, atau terlalu dalam menggali masa lalu. Itulah yang membuat kecemasan menjadi lawan dayam-dayam dari kehadiran. Ia mencuri kita dari sekarang dan mengurung kita dalam ketakutan atas sesuatu yang belum tentu terjadi. Stoikisme mengajak kita untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya ada di dalam pikiran. Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca, kita sering lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kecemasan yang paling dalam bukanlah karena apa yang sedang terjadi, tapi karena apa yang kita pikir bisa terjadi. Kita membayangkan gagal, kehilangan, penolakan, atau rasa malu. Kita membuat narasi lengkap dalam kepala. Bagaimana jika, bagaimana kalau, dan tanpa sadar, kita mulai mempercayainya. Pikiran kita, yang seharusnya menjadi teman seperjalanan, berubah menjadi sumber ketakutan. Kita tidak lagi melihat kenyataan. Kita melihat versi terburuk dari kenyataan. Padahal, apapun yang belum terjadi, belum nyata, ia baru potensi. Dan potensi itu tidak harus ditakuti. Bayangkan ini, kamu sedang duduk tenang, membaca atau minum kopi, tapi tiba-tiba dada mulai berhot. Kepalamu dipenuhi pikiran seperti, bagaimana nanti kalau aku gagal? Atau bagaimana kalau aku mengecewakan orang lain? Tubuhmu mulai bereaksi terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dan inilah ironi dari kecemasan tubuhmu hidup di hari ini. Tapi jiwamu tertarik ke hari yang belum tentu datang. Kecemasan membuat kita terlalu cepat bertindak atau terlalu takut untuk melangkah. Kita mulai memegang kendali terlalu erat atas hidup. Seolah-olah jika kita cukup mengatur semuanya, maka tidak akan ada yang salah. Tapi hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan disitulah letak pelajaran pentingnya. Stoikisme mengajarkan dichotomy of control. Bahwa dalam hidup ini ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Pikiran, pilihan, dan tindakan kita itu dalam kendali. Tapi hasil, penilaian orang lain, bahkan hari esok, bukan wilayah kita. Maka, ketika rasa cemas muncul, coba tanyakan, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Jika iya, maka lakukan tindakan nyata. Jika tidak, lepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar. Memegang sesuatu di luar kendali hanya akan melukai dirimu sendiri. Seringkali, rasa cemas juga tumbuh dari harapan yang terlalu tinggi. Atau dari kebiasaan memikirkan semua kemungkinan buruk yang belum tentu datang. Kita terbiasa berjaga-jaga karena ingin aman. Tapi terlalu banyak berjoga-joga justru membuat kita kehilangan rasa aman itu sendiri. Kadang, kita hanya perlu duduk, diam, dan menarik napas perlahan. Lalu bertanya, apakah yang aku takutkan ini sedang benar-benar terjadi? Atau hanya hidup di dalam pikiranku? Hadir dalam momen sekarang bukan berarti semua rasa takut hilang. Tapi kamu mulai bisa memisahkan mana yang nyata dan mana yang tidak. Kamu belajar untuk tidak langsung percaya pada isi kepalamu sendiri. Kamu melatih diri untuk mengamati pikiran, bukan ditarik olehnya. Dalam praktiknya, ini bukan hal yang mudah, tapi ini bisa dilatih. Mulailah dengan memberi ruang untuk napasmu, dengan memperhatikan langkahmu, dengan memegang gelas kopimu, dan benar-benar merasakan hangatnya. Karena semua itu adalah pintu kecil menuju saat ini. Dan dari saat ini, kamu bisa mulai merasa aman. Bukan karena semua pasti berjalan baik, tapi karena kamu cukup kuat untuk hadir. Bahkan di tengah ketidakpastian, ingatlah, rasa cemas bukan musuh. Ia hanya sinyal. Ia memberitahumu ada sesuatu yang kamu pedulikan. Tapi kamu tidak perlu tunduk padanya. Karena saat kamu belajar hadir, kamu sedang berkata kepada hidup, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku di sini. Aku sadar. Dan aku siap menjalani. Satu langkah, satu hari, satu detik pada satu waktu. Coba pejamkan matamu sejenak. Ingatlah satu kesalahan besar yang pernah kamu buat. Lalu, ingat satu hal besar yang kamu takuti akan terjadi dalam hidupmu. Lihat betapa cepatnya pikiranmu menembus waktu. Padahal kamu sedang duduk di hari ini. Tapi tubuhmu tiba-tiba menegang karena masa lalu. Jantungmu berdebar karena masa depan. Ini ironi manusia. Kita hidup di saat ini, tapi pikiran kita sangat mudah melompat jauh ke waktu yang tidak bisa disentuh, dan disitulah akar banyak penderitaan.
Kita tidak benar-benar hidup di waktu yang kita miliki. Stoikisme menyebut ini sebagai bentuk keterikatan, ilusi. Kita terlalu melekat pada sesuatu yang sudah selesai dan terlalu khawatir akan sesuatu yang bahkan belum dimulai. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan hidup seperti kau akan hidup 10.000 tahun. Kematian menggantung di atasmu. Selama kau hidup, selama kau masih bisa, jadilah baik. Masa lalu sudah mati. Apapun yang pernah terjadi, luka, penyesalan, kegagalan, bahkan momen indah, semuanya telah selesai. Kita tidak bisa mengulangnya, tidak bisa memperbaikinya, tidak bisa menghapusnya. Tapi anehnya, banyak dari kita hidup seperti sedang mencoba membalik waktu. Kita terus memutar ulang kejadian di kepala, berharap ada jalan lain yang bisa dipilih. Kita menyiksa diri sendiri dengan pertanyaan, kalau saja waktu itu aku, kenapa aku tidak? Andai aku bisa kembali ke titik itu. Namun, penyesalan adalah beban yang tidak pernah menghasilkan solusi. Ia hanya menggerogoti hari ini. Kita lupa bahwa masa lalu seharusnya menjadi guru, bukan penjara. Ia ada untuk dipelajari, bukan untuk ditinggali. Dan jika hari ini kita masih membiarkan bayangan masa lalu mengendalikan emosi, keputusan, dan harga diri kita, maka kita sedang hidup dalam kubur yang kita gali sendiri. Begitu juga dengan masa depan. Masa depan belum lahir. Ia masih janin, masih berupa kemungkinan, masih penuh ketidakpastian. Tapi entah mengapa, banyak dari kita mengukir rencana sioliola, bisa menjamin semuanya akan berjalan sesuai keinginan. Kita meletakkan kebahagiaan di ujung waktu. Nanti kalau aku sukses, aku akan tenang. Nanti kalau aku menikah, aku akan merasa lengkap. Nanti kalau aku punya cukup uang, aku akan bisa bernapas lega. Padahal nanti itu belum tentu datang. Bukan karena pesimis, tapi karena realistis. Kita hanya dijanjikan satu waktu. Sekarang, jika kita menunda hidup sampai semua sempurna, maka kita sedang menggantungkan kehidupan pada ilusi. Kita tidak sadar bahwa kesempurnaan bukan berada di masa depan. Kesempurnaan ada saat kita bisa hadir sepenuhnya di detik ini, lengkap dengan segala kekacauan dan ketidakpastian yang menyertainya. Hidup bukan tentang menunggu semuanya tepat, tapi tentang bagaimana kita hadir dengan penuh kesadaran, bahkan saat semuanya belum pasti. Dalam ajaran Stoik, present moment adalah satu-satunya wilayah bebas tempat kita bisa membuat keputusan. Kita tidak bisa memilih masa lalu, kita tidak bisa memastikan masa depan, tapi kita bisa memilih bagaimana merespons saat ini. Itulah kekuatan terbesar manusia, memilih sikap hari ini, memilih sudut pandang, memilih tindakan dalam ruang yang benar-benar kita kuasai. Saat ini, kehidupan adalah seperti napas. Napas yang lalu telah pergi, napas yang akan datang belum tiba. Tapi napas saat ini bisa kamu rasakan, bisa kamu sadari, bisa kamu syukuri. Jadi jika kamu masih menyimpan rasa bersalah dari masa lalu, biarkan itu menjadi pelajaran, bukan luka terbuka. Dan jika kamu masih terus mengkhawatirkan masa depan, ingat, ia belum ada. Yang ada adalah sekarang, dan itu sudah lebih dari cukup. Tidak ada yang bisa benar-benar kembali ke masa lalu, kecuali pikiran kita. Tidak ada yang bisa benar-benar masuk ke masa depan, kecuali rasa takut kita. Tapi hanya saat ini, yang bisa kita sentuh, kita sadari, dan kita jalani. Maka setiap kali pikiranmu mulai mengembara terlalu jauh, tarik ia kembali. Tanya pelan pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi sekarang? Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Karena saat kamu benar-benar hadir di momen ini, kamu sedang melakukan satu hal paling berani dalam hidup. Menghargai hidup saat ia masih ada. Sebelum kamu bisa benar-benar hadir dalam hidupmu, ada satu gerbang penting yang harus kamu lewati. Kesadaran diri. Kesadaran diri bukan sekadar tahu nama, usia, pekerjaan, atau hobi. Kesadaran diri bukan juga tentang seberapa sering kamu menilai dirimu sendiri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat ke dalam, menyadari pikiran yang lewat, memahami perasaan yang datang, dan mengenali niat di balik tindakan. Ia bukan suara keras yang menghakimi, tapi cahaya tenang yang menerangi. Masalahnya, kita sering merasa sedang sadar, hanya karena kita sedang berpikir. Padahal, berpikir tanpa arah bukanlah kesadaran. Itu hanya kebisingan yang tidak diawasi. Bayangkan kamu duduk di tepi sungai, dan di depanmu mengalir ratusan daun di atas air. Setiap daun adalah pikiran. Kesadaran diri bukan berarti kamu harus menangkap semua daun, tapi kamu cukup melihatnya lewat dan menyadari, oh, itu pikiran tentang masa lalu.
Itu kecemasan tentang masa depan. Itu asumsi yang belum tentu benar. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk tidak langsung percaya pada isi pikiranmu sendiri. Karena tidak semua yang muncul di kepalamu adalah fakta. Sebagian hanyalah reaksi, kebiasaan, dan ketakutan lama yang belum selesai. Dan inilah ironi hidup. Kita begitu sibuk mengatur dunia luar, tapi lupa menata dunia dalam. Kita menjaga penampilan, tapi membiarkan emosi kita liar. Kita melatih otot, tapi tidak pernah melatih cara kita berpikir. Kita mencari validasi dari luar, tapi lupa bahwa ketenangan hanya tumbuh dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia mulia bukan karena kekayaannya, kekuatannya, atau reputasinya, tapi karena kemampuannya memahami dan mengarahkan dirinya sendiri. Epictetus bahkan berkata, orang yang tidak sadar akan dirinya sendiri tidak bisa bebas. Ia dikendalikan oleh impuls, bukan oleh akal. Maka langkah pertama menuju hidup yang penuh bukan menambah pencapaian, tapi menyadari apa yang sedang aku rasakan sekarang, apa yang sedang aku pikirkan. Apakah ini reaksi lama atau respon sadar? Kesadaran diri membuat kita berhenti hidup dalam mode otomatis. Kita tidak lagi sekadar marah, sedih, takut, tapi tahu mengapa kita merasakannya. Kita tidak lagi langsung bereaksi, tapi mulai bertanya, apakah ini pantas? Apakah ini sesuai nilai yang kupegang? Dan ketika kamu mulai mengenali isi dirimu, kamu juga mulai mampu memeluknya. Bahkan bagian-bagian yang dulu kamu tolak. Luka lama, rasa takut, rasa malu semua mulai bisa dipahami, bukan disangkal. Karena yang membuat kita terus berlari dari saat ini adalah isi dari dalam diri yang belum pernah benar-benar kita temui. Kesadaran diri adalah kunci pembebasan, karena kamu tak bisa hadir secara utuh jika kamu belum berdamai dengan siapa dirimu. Kamu tak bisa menjalani hari ini dengan tenang jika kamu masih menghindar dari pikiran dan perasaanmu sendiri. Berapa banyak dari kita yang terlihat sibuk, tapi sebenarnya sedang bersembunyi dari diri sendiri. Kita menumpuk jadwal, berlari dari satu pencapaian ke pencapaian lain. Padahal yang kita takutkan bukan kegagalan, tapi keheningan. Karena di dalam keheningan itu, kita akan bertemu cermin. Dan kita belum siap melihat siapa yang benar-benar ada di baliknya. Tapi kabar baiknya, kesadaran diri bisa dilatih. Dimulai dari keberanian untuk diam, untuk memperhatikan isi kepala kita, untuk jujur tentang apa yang sedang kita rasakan, untuk menerima bahwa menjadi manusia adalah tentang naik turun emosi, ragu, gelisah, tapi tetap belajar menghadapinya dengan lembut. Dan dari titik itulah kehadiran bisa tumbuh saat kamu sadar apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Saat kamu mengenali emosimu, kamu tidak lagi meledak tanpa arah. Saat kamu paham niatmu, kamu tidak lagi hidup demi menyenangkan semua orang. Kamu mulai hadir, bukan sebagai versi terbaik dari dirimu, tapi sebagai dirimu yang sadar. Dan hadir sebagai diri yang sadar adalah bentuk penghormatan tertinggi pada hidup ini. Karena dunia akan terus bergerak, tapi kamu punya pilihan untuk ikut hanyut atau berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku? Dunia hari ini mengajarkan kita satu hal yang berbahaya, bahwa cepat selalu lebih baik, cepat naik jabatan, cepat punya rumah, cepat menikah, cepat kaya. Kalau bisa umur 25 sudah mapan, umur 30 sudah bebas finansial, umur 35 tinggal di villa sambil kerja dari laptop. Kita dikondisikan untuk merasa salah kalau hidup kita tidak secepat itu. Maka tak heran kalau banyak orang merasa tertinggal, padahal mereka tidak benar-benar tahu tertinggal dari siapa. Dari teman sekolah yang sudah viral, dari tetangga yang unggah foto rumah barunya, atau dari standar dalam kepala yang tak pernah kita pertanyakan. Kita berlari bukan karena kita tahu kemana arah kita, tapi karena kita takut jadi yang paling lambat. Kita berlari bukan karena hidup butuh dipercepat, tapi karena orang lain tampak sudah sampai lebih dulu. Tapi tahukah kamu, melambat bukan berarti tertinggal. Kadang, justru melambat adalah satu-satunya cara agar kamu bisa benar-benar tiba. Karena terlalu banyak orang yang begitu sibuk mengejar, sampai lupa untuk merasakan, sampai lupa untuk bertanya, kenapa aku ingin cepat sampai, untuk siapa, dan apa yang akan aku lakukan kalau sudah sampai. Melambat berarti memberi ruang untuk menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan, tapi tentang cara kita menjalaninya. Melambat adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang serba instan. Dunia yang membuat kita merasa bersalah saat kita berhenti. Padahal,
Kadang berhenti bukan kemunduran, tapi bentuk penghormatan pada diri. Seperti dalam ajaran Stoikisme, jangan biarkan dirimu terbawa arus hanya karena banyak orang mengalir ke sana. Kehidupan bukan lomba cepat, dan kamu tidak diukur dari seberapa dulu kamu sampai, tapi dari seberapa dalam kamu hadir. Seorang petani tidak bisa memaksa panen datang lebih cepat dengan menyiram lebih banyak. Segala sesuatu dalam hidup ini punya musimnya. Termiso kamu melambat, artinya mendengarkan tubuhmu. Ketika kamu lelah, kamu berhenti. Ketika kamu sedih, kamu merasa. Ketika kamu bingung, kamu duduk dan menenangkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar tidak ada gunanya memaksa diri terus berjalan saat kamu sudah kehilangan arah. Melambat juga berarti memberi ruang bagi hal-hal kecil yang sering kita lewati. Suara hujan yang jatuh ke genting, aroma kopi pagi, tulus dari orang yang kamu sayangi. Hal-hal yang tidak bisa kamu nikmati kalau kamu terus berlari. Dan yang paling penting, melambat memberimu waktu untuk mengevaluasi. Kita terlalu sering berjalan cepat, tapi menuju arah yang salah. Kita gelar, uang, atau pengakuan, padahal yang benar-benar kita butuhkan adalah rasa tenang, rasa cukup, dan rasa bahwa hidup kita bermakna. Melambat memungkinkanmu untuk bertanya ulang, apa yang sebenarnya aku cari? Dan apakah jalan yang sedang aku tempuh ini benar-benar menuju ke sana? Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari refleksi, bukan dari kecepatan. Orang bijak bukan orang yang paling cepat mengambil keputusan, tapi yang tahu kapan harus diam, berpikir, dan menimbang. Jadi saat kamu merasa lambat, jangan langsung menyalahkan diri. Mungkin kamu tidak sedang tertinggal. Mungkin kamu sedang melindungi dirimu dari terbakar dalam perlombaan yang tidak kamu pilih. Mungkin kamu sedang menata langkah agar bisa lebih utuh saat berjalan lagi nanti. Ingatlah, tidak semua pertumbuhan terlihat dari luar. Ada hal-hal yang sedang tumbuh diam-diam di dalam dirimu saat kamu melambat. Kesabaran, ketangguhan, kedewasaan, kebijaksanaan, dan semua itu tidak bisa terburu-buru. Kamu tidak hidup untuk mengalahkan. Kamu hidup untuk mengalami, merasakan, dan berkembang sesuai waktu yang memang kamu butuhkan. Maka, jika hari ini kamu memilih untuk berjalan pelan, bukan berarti kamu menyerah. Mungkin itu caramu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk hadir sepenuhnya. Dalam kehidupan yang terlalu cepat ditinggal orang lain, melambat adalah cara paling bijak untuk menemukan arah baru. Seringkali, yang membuat kita menderita bukan karena kejadian itu sendiri, tapi karena label yang kita tempelkan padanya. Kita tidak hanya merasakan sedih kita, langsung menyebutnya kelemahan. Kita tidak hanya merasa gagal kita, langsung menyebut diri kita tidak berguna. Kita tidak hanya menghadapi tantangan kita, langsung menyebutnya kutukan. Semua ini terjadi karena satu kebiasaan yang sangat manusiawi, menghakimi. Kita tumbuh di dunia yang gemar menilai. Sejak kecil, kita diberi nilai untuk setiap tindakan. Nilai sekolah, nilai akhlak, nilai moral, nilai kesuksesan. Semuanya ada ukurannya, ada perbandingannya, dan semuanya membuat kita terbiasa melihat hidup sebagai sesuatu yang harus divaluasi, bukan dialami. Tapi dalam hidup yang penuh tekanan ini, justru kebiasaan menghakimi itulah yang paling banyak mencuri ketenangan. Kita tidak sadar bahwa setiap kali kita merasa bersalah karena belum cukup baik, yang bicara adalah penghakiman. Setiap kali kita marah karena orang lain tidak memenuhi ekspektasi kita, yang bicara adalah penghakiman. Setiap kali kita menyebut hidup ini tidak adil, yang bicara bukan fakta, tapi penilaian. Stoikisme mengajak kita untuk belajar satu hal penting, mengamati realita apa adanya, bukan segera menilainya. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu manusia, tapi pendapat mereka tentang peristiwa itu. Artinya, setiap emosi negatif yang muncul bisa jadi bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari interpretasi kita atasnya. Kita tidak marah karena seseorang telat. Kita marah karena kita menganggap keterlambatan itu sebagai bentuk tidak hormat. Kita tidak kecewa karena gagal. Kita kecewa karena kita menilai diri kita buruk karena kegagalan itu. Padahal, hidup ini tidak selalu butuh komentar. Ia hanya perlu dihadapi, dijalani, diterima. Mengamati artinya membiarkan sesuatu hadir tanpa segera memberi label. Saat kamu merasa gelisah, kamu tidak langsung menyebutnya buruk. Kamu hanya berkata, aku sedang gelisah. Saat kamu sedih, kamu tidak menyebutnya kelemahan. Kamu hanya mengamati. Saat ini,
ada kesedihan di dalamku. Dengan cara ini, kamu memberi ruang untuk perasaanmu. Kamu tidak melawannya, tidak juga tenggelam di dalamnya. Kamu hanya menyadari keberadaannya, dan dari kesadaran itu, lahirlah kedewasaan. Bayangkan jika kamu bisa melihat pikiran dan perasaanmu seperti awan di langit. Kamu tidak perlu menilai bentuknya, atau menyuruhnya pergi lebih cepat. Kamu hanya mengamati, dan tahu bahwa awan tidak menetap selamanya. Begitu juga dengan emosi dan pikiranmu. Mereka datang dan pergi, tapi kamu tetap di sini, tetap utuh. Selama kamu bisa menjaga jarak sehat dengan isi kepalamu sendiri dalam hidup sehari-hari. Mengamati juga berarti tidak tergesa-gesa menilai orang lain. Kita terlalu cepat menyimpulkan, dia egois, dia malas, diet, peduli. Tapi jarang kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang mungkin sedang terjadi di balik sikapnya? Apa yang sedang ia perjuangkan diam-diam? Mengamati berarti memberi ruang. Ruang untuk memahami, bukan menghakimi. Ruang untuk menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan sekarang. Dan tidak semua orang harus kita nilai hari ini. Kamu juga berhak mendapatkan ruang yang sama. Kamu tidak perlu menilai dirimu setiap kali kamu salah. Kamu hanya perlu mengamati, dan dari pengamatan yang jernih, tumbuhlah kesadaran, lalu perubahan. Karena kamu tidak bisa berubah jika kamu sibuk menghakimi. Tapi kamu bisa berubah jika kamu mulai mengamati. Disinilah letak kehadiran sejati. Saat kamu tidak lagi hidup sebagai hakim atas segalanya, tapi sebagai saksi yang sadar, yang tahu bahwa segala hal akan berlalu, yang tahu bahwa menilai terlalu cepat hanya akan memperkeruh hati, yang tahu bahwa dalam diam dan pengamatan, kamu bisa menemukan kedamaian. Jadi hari ini, ketika sesuatu membuatmu terganggu, jangan langsung menyimpulkan. Cobalah duduk sejenak, tarik napas, lalu katakan pada diri sendiri, aku tidak harus langsung menghakimi. Aku bisa memilih untuk mengamati dulu. Karena kadang yang kamu butuhkan bukan kesimpulan, tapi kehadiran. Kita sering menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Menunggu pencapaian, menunggu pujian, menunggu hari libur, menunggu orang tertentu hadir, atau keadaan tertentu berubah. Kita berpikir nanti, kalau semuanya sudah beres, aku akan merasa, atau kalau sudah sampai titik itu, aku baru bisa benar-benar menikmati hidup. Padahal, hidup tidak terdiri dari hal-hal besar. Hidup terdiri dari ribuan momen kecil yang terus datang, lalu pergi. Dari suara air mengalir saat mencuci tangan, dari rasa hangat pada cangkir kopi yang kamu genggam, dari senyum sopan satpam yang menyapa pagimu, dari tawa anak kecil yang lewat, dari detik-detik sunyi saat malam mulai turun. Dan kamu hanya duduk, diam di sudut kamar. Itulah hidup. Bukan saat kamu menikah, bukan saat kamu naik jabatan, bukan saat kamu viral, bukan saat kamu bisa membeli rumah, tapi saat kamu bisa berkata, aku sadar, aku ada, dan aku merasakan ini semua. Namun, kenyataannya, kita terlalu terbiasa mengabaikan yang kecil. Kita mencari kebahagiaan dalam bentuk yang mencolok, megah, dan bisa dipamerkan. Kita lebih menghargai pencapaian besar dibanding momen sederhana yang terjadi setiap hari. Kita terburu, kita lupa bahwa sebelum hidup menjadi besar, hidup harus lebih dulu terasa. Dan yang membuat hidup terasa bukan hal-hal luar biasa, tapi kesadaran penuh atas hal yang tampaknya biasa. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersyukur atas hal-hal yang kecil, karena dari sanalah kekuatan batin terbentuk. Dari kemampuan untuk tetap bersyukur, bahkan ketika tidak ada hal istimewa yang terjadi. Hari ini, Marcus Aurelius pernah menulis, jangan mengabaikan hal-hal kecil. Disitulah kehidupan sebenarnya tersembunyi. Orang yang bisa menemukan makna dalam kesederhanaan adalah orang yang tidak akan mudah kehilangan arah, karena ia tidak bergantung pada momen puncak. Ia tidak hidup demi validasi luar. Apa yang ada di sekitarnya, karena ia hadir. Coba lihat hidupmu hari ini. Bukan pencapaian, bukan kesulitan, tapi detail kecil yang hampir kamu lupakan. Suara napasmu, tekstur makanan yang kamu kunyah, bunyi hujan yang turun perlahan di atap rumah, tatapan seseorang yang tulus mendengarkanmu, meski tidak memberi solusi. Semua itu adalah anugerah, tapi terlalu sering kita menunggu hal besar, sampai lupa menikmati hadiah yang sudah ada. Ironisnya, saat akhirnya hal besar itu datang, kamu pun tidak menikmatinya sepenuh hati. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa hidup dalam penundaan. Kebiasaan menunda menikmati yang kecil membuatmu tak pernah puas saat yang besar datang.
kita jadi terbiasa hidup seperti mencicil kebahagiaan. Seolah rasa cukup itu ada di ujung perjalanan. Padahal, rasa cukup hanya bisa muncul saat kita menoleh ke sekitar, bukan saat kita terus menatap ke depan tanpa henti. Dan dari sanalah kita belajar. Kehadiran itu bukan soal ukuran, tapi soal kedalaman. Bukan soal seberapa luar biasa harimu, tapi seberapa sadar kamu saat menjalani hari itu. Bisa jadi, hari terbaikmu bukanlah saat kamu mendapat penghargaan, tapi saat kamu bisa tertawa lepas bersama seseorang yang mengerti kamu, tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Bisa jadi, keindahan paling besar bukan datang dari foto travelingmu, tapi dari momen diam saat kamu menyadari, aku tidak butuh apa-apa untuk merasa cukup hari ini. Semua momen kecil itu akan menjadi kenangan yang paling kau rindukan suatu saat nanti. Dan semua hal besar akan menjadi kecil jika kamu tidak pernah belajar menikmati hidup saat ia sedang sederhana. Maka hari ini, berhentilah sejenak, lihat sekelilingmu, dengarkan napasmu, rasakan hangatnya sinar matahari atau lembutnya angin sore. Itulah hidupmu, bukan nanti, tapi sekarang. Dan jika kamu bisa menemukan rasa syukur dalam hal-hal kecil, maka kamu sudah menemukan kekayaan yang tak bisa diambil siapapun. Kita tumbuh dalam budaya yang memuja lebih sibuk, lebih cepat, lebih banyak barang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak hubungan, lebih banyak pengalaman. Kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh jadwal, penuh target, penuh isi. Tapi, apakah benar semakin banyak berarti semakin bahagia? Anehnya, semakin banyak hal yang kita punya, seringkali semakin sedikit juga hal yang benar-benar bisa kita nikmati. Bukan karena kita kekurangan waktu atau kemampuan, tapi karena terlalu banyak hal yang berebut perhatian, kita membeli banyak, tapi jarang benar-benar menghargai. Kita makan banyak, tapi lupa merasakan. Kita berteman dengan banyak orang, tapi tak punya waktu untuk benar-benar hadir bersama satu orang. Kita bekerja keras untuk mendapatkan segalanya, lalu bingung kenapa hati masih terasa kosong. Itulah jebakan kehidupan modern. Lebih banyak, belum tentu lebih dalam. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci kenyamanan, tapi ia mengingatkan, kenyamanan bukan tujuan utama. Kedamaian batin adalah kunci sejati, dan kedamaian itu seringkali tidak tumbuh dari penambahan, tapi dari pengurangan. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh sesak, meja dengan tumpukan barang, dinding penuh gantungan, suara bising di mana-mana. Sulit untuk merasa tenang di dalamnya, bukan? Begitu juga dengan batin kita. Jika ia terlalu penuh dengan keinginan, distraksi, ekspektasi, dan tuntutan, kita tidak akan punya ruang untuk merasakan apapun secara utuh. Kita tidak bisa mendengar suara hati kita sendiri karena terlalu banyak suara lain di dalam kepala. Maka, mungkin yang kita butuhkan bukan menambah, tapi mengurangi beban yang tidak perlu, mengurangi keinginan yang terus tumbuh tanpa arah, mengurangi konsumsi informasi yang hanya menyesakkan pikiran, mengurangi interaksi sosial yang hanya memuaskan ego tapi tidak memberi kehangatan, mengurangi suara luar agar kita bisa kembali mendengar suara dalam. Mengurangi bukan berarti menyerah, bukan berarti tidak punya ambisi, tapi karena kita sadar bahwa tidak semua hal layak kita bawa sepanjang perjalanan. Sama seperti orang yang mendaki gunung, ia tidak membawa seluruh rumahnya ke puncak, ia hanya membawa yang penting. Karena ia tahu, semakin ringan beban, semakin jauh ia bisa melangkah. Dan dari pengurangan itulah, kita mulai bisa merasakan lebih banyak. Kita mulai bisa menikmati rasa sunyi, meresapi rasa syukur yang sederhana, menghargai satu momen hangat bersama keluarga, mendengarkan satu lagu secara utuh, menatap langit tanpa harus memotretnya, minum secangkir teh tanpa memikirkan 10 notifikasi yang belum dibuka. Itulah momen ketika kualitas menggantikan kuantitas, ketika kedalaman menjadi lebih penting dari kecepatan, ketika kita benar-benar hadir, bukan sekadar lewat. Hidup bukan tentang mengisi setiap celah dengan sesuatu. Kadang, ruang kosong justru yang memberi napas. Dan dalam ruang kosong itu, kita bisa mendengar apa yang selama ini tidak terdengar. Rasa syukur, rasa cukup, rasa tenang. Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi bijak, mulailah dengan mengurangi keinginan untuk selalu disukai, mengurangi kebutuhan untuk selalu benar, mengurangi obsesi untuk selalu di depan. Karena disitulah letak kebebasan. Bukan ketika kamu memiliki segalanya, tapi ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh segalanya. Hari ini,
Mungkin kamu tidak perlu menambah apapun dalam hidupmu. Mungkin kamu hanya perlu bertanya, apa yang bisa aku lepaskan agar aku bisa merasakan lagi, agar aku bisa hidup, bukan sekadar berfungsi. Dan saat kamu mulai mengurangi dengan sadar, kamu akan menyadari, ternyata hidup tidak seharusnya seberat ini. Kamu hanya membawa terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kita sering berkata, waktu cepat sekali berlalu, tapi kita jarang benar-benar duduk dan menyadari artinya. Pagi yang tadi masih sejuk, sudah jadi siang. Anak kecil yang dulu digendong, kini mulai tumbuh dan bicara. Orang tua yang dulu kuat, kini mulai pelan jalannya. Dan kita, diam-diam, juga. Tapi di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang tak pernah kembali. Momen sekarang, detik ini. Yang kamu rasakan sekarang, yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu hirap, tidak akan pernah terulang persis seperti ini lagi. Waktu berjalan, dan kita hanya bisa menjalaninya sekali. Tapi ironisnya, justru sekarang adalah hal yang paling sering kita abaikan. Kita terlalu sibuk menyesali masa lalu, terlalu sibuk mencemaskan masa depan, terlalu sibuk mengejar apa yang belum terjadi, sampai lupa bahwa yang sedang terjadi pun belum kita nikmati. Padahal hidup itu bukan besok, hidup itu bukan nanti, hidup itu sekarang. Dan sekarang adalah satu-satunya ruang di mana kita benar-benar bisa hidup. Bukan di masa lalu yang tak bisa diubah, bukan di masa depan yang belum tentu datang, tapi di sini, di detik ini, yang baru saja kamu hembuskan. Stoikisme selalu mengingatkan manusia tentang kefanaan. Marcus Aurelius menulis, jangan bertindak seolah kau akan hidup selamanya. Segalanya hanya terjadi sekali, dan tidak ada jaminan untuk waktu berikutnya. Itu bukan ajakan untuk takut, tapi ajakan untuk sadar. Sadar bahwa tiap pagi bukan sekadar rutinitas tapi anugerah. Sadar bahwa tiap tatapan dari orang tercinta bukan hal biasa, tapi kesempatan untuk benar-benar hadir. Sadar bahwa tiap langkah kecil, walaupun tak sempurna, adalah bagian dari cerita hidup yang tak akan kembali lagi. Karena pada akhirnya, bukan berapa lama kita hidup yang paling berarti, tapi seberapa dalam kita hadir saat hidup itu sedang terjadi. Kita terlalu sering percaya bahwa momen besar adalah yang menentukan arti hidup, tapi sebenarnya yang menentukan kualitas hidup adalah bagaimana kita menjalani momen-momen kecilnya. Bukan saat kita di atas panggung, tapi saat kita duduk diam dan benar-benar mendengarkan seseorang. Bukan saat kita merayakan pencapaian, tapi saat kita tertawa lepas bersama orang yang kita sayangi. Bukan saat dunia memberi tepuk tangan, tapi saat kita bisa tidur dengan tenang. Karena tahu, hari ini kita hidup dengan sadar. Dan inilah yang kadang menyakitkan. Kesadaran itu sering datang setelah kehilangan. Setelah seseorang pergi, setelah sebuah fase hidup berakhir, barulah kita menyadari, ternyata waktu itu berharga. Padahal kita sedang memilikinya, tapi kita tidak menghidupinya. Maka, sebelum semua berubah menjadi kenangan, hidupilah sekarang. Berhentilah sejenak. Lihat mata orang yang ada di hadapanmu. Dengarkan dengan sepenuh hati. Jangan hanya lewatkan harimu. Rasakan ia, sentuh ia, hadir bersamanya. Kamu tidak harus sempurna untuk bisa hadir. Kamu hanya perlu sadar bahwa sekarang adalah kehidupanmu yang sesungguhnya. Tidak ada tombol ulang, tidak ada momen revisi. Yang ada hanya sekarang. Dan jika kamu bisa mencintai hidup, bahkan di detik yang paling sederhana, maka kamu telah melakukan satu hal paling berani sebagai manusia. Menghidupi hidup selagi ia masih bisa dihidupi. Kita sering menunggu momen besar untuk merasa hidup, tapi ternyata hidup bukan sesuatu yang harus ditunggu. Ia sedang berlangsung di detik ini, di napasmu sekarang, di perasaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Hidup bukan nanti, hidup sekarang, dan satu-satunya cara untuk tidak menyesal di akhir adalah dengan memilih untuk hadir sepenuhnya hari ini, dengan kesadaran, dengan rasa cukup, dengan keberanian untuk memperlambat langkah dan berkata, aku di sini, aku dan aku bersyukur untuk itu. Jika kamu lelah dengan dunia yang terlalu cepat, terlalu bising, dan sering membuatmu lupa arah, maka arah baru bukanlah jalan keluar, tapi jalan pulang. Pulang ke dirimu, pulang ke kesadaran, pulang ke hidup yang tidak sempurna, tapi nyata. Mari belajar hadir bersama. Jika kamu merasa passion seperti ini, bisa menjadi teman dalam perjalanan hidupmu. Jangan ragu untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin yang mereka butuhkan hari ini bukan nasihat, tapi
kehadiran, dan mungkin arah baru bisa menjadi ruang sunyi yang menuntun kita kembali pulang ke diri sendiri.